Halo semua, selamat siang teman-teman. Ya, hari ini kita kembali lagi ya bertemu di pelajaran matematika. Inilah pertemuan kedua kita. Semoga di pertemuan kedua ini kita dapat melakukan pembelajaran dengan lebih serius lagi. Dan teman-teman sekalian agar lebih bersemangat lagi dalam belajarnya, ya untuk tujuannya biar segera tamat untuk mendapatkan ijazah. Mungkin teman-teman sekalian juga banyak yang eh, mengikuti PKBM ini nyambi ya, sambil bekerja atau sambil melakukan aktivitas lain, itu tidak masalah. Yang penting tetap ada minat dan tetap ada semangat. Oke, hari ini kita lanjutkan dengan matematika modul 2. Nah, modul 2 yaitu tentang membahas indahnya keberagaman. Ini modul 2 tentang indahnya keberagaman. Teman-teman bisa dibuka modulnya terlebih dahulu, ya, tentang indahnya keberagaman. Nah, di modul 2 ini kita akan belajar ada 7 unit yang akan kita pelajari. Ya. 7 unit yang akan kita pelajari di modul 2 ini, yaitu tentang bentuk aljabar, mengenal faktor dari bentuk aljabar, mengenal suku sejenis, melakukan operasi perkalian bentuk aljabar, terus menggunakan aljabar dalam kehidupan, terus persamaan linier satu variabel, terus pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebenarnya di modul ini sudah lengkap ya. Modul ini sudah diberikan sangat lengkap kepada teman-teman. Ya, teman-teman bisa sebenarnya bisa belajar sendiri, memperhatikan sendiri dengan modulnya. Tapi hari ini kita coba untuk bahas bersama-sama ya. Kita belajar bersama-sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke unit 1, bentuk aljabar. Aljabar merupakan salah satu topik terpenting dan fundamental dalam matematika. Kata aljabar diambil dari seorang matematikawan bangsa Arab yang bernama Al-Jabir. Nah, dalam aljabar kita mengenal tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, atau penarikan akar yang melibatkan bentuk aljabar serta menggunakan sifat-sifat operasi tersebut dalam melakukan manipulasi matematika atau menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan aljabar. Nah, seringkali kita menggunakan aljabar atau simbol untuk menyatakan besaran-besaran dalam pengerjaan hitungan, misalnya luas segitiga. Ya, yang sebagaimana kita ketahui kalau luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya, tapi biasa kita sebut dengan setengah dikali A kali T. Ya. Nah, pada rumus L luas tersebut, A dan T merupakan besaran yang nilainya tak tertentu atau belum diketahui. Jadi, L ini melambangkan luas, A ini alas, T ini tinggi. Nah, ini besarannya belum diketahui kalau dia tidak diketahui bilangannya. Nah, disebut dengan variabel atau peubah. Jadi, A dan T ini adalah variabel. Sebelum kita menemukan nilainya, berarti kita bisa simbolkan dia terlebih dahulu sebagai variabel. Nah, apakah nilainya sudah tertentu atau sudah ditetapkan sebagai konstanta? Nah, lihat. Nah, jika A sama dengan 2, T sama dengan 3, maka setengah. Jadi kalau dia
diketahui, misalnya nih variabelnya diketahui nilainya 2, tingginya itu 3, bisa kita masukkan ke sini setengah dikali alas dikali tinggi, berarti setengah dikali 2 dikali 3 sama dengan setengah dikali 2 itu kan sama dengan 1 ya, kan setengah dikali 2 2 1 ya. Nah 1 sama dengan 1 kali 3 yaitu 3. Nah, jika A sama dengan 10, T sama dengan 10, maka L sama dengan setengah dikali A dikali T. Berarti setengah dikali 10 dikali 10. 10 dari setengah dari 10 adalah 5. 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah, bilangan atau simbol dalam bentuk aljabar dapat dipisah oleh operasi penjumlahan dan pengurangan atau operasi positif dan operasi negatif yang disebut dengan suku. Bilangan yang terdapat dalam suku yang memuat variabel disebut dengan koefisien. Ya, suku yang berupa bilangan disebut dengan konstanta. Lanjut. Nah, contoh nih, bentuk aljabarnya 3 plus 3 ditambah E. Berarti sukunya ada 3 dan E, karena dia dipisahkan oleh tanda plus. Nah, konstantanya itu 3. Koefisiennya tidak ada. Ya. Terus lagi 5 dikurang PQ. 5 dan PQ. Konstantanya 5, koefisiennya tidak ada. Nah, 3A pangkat 3 ditambah 3X per Y dikurang 5 per C. Berarti sukunya adalah A pangkat 3, 3X per Y, dan 5 per C. Nah, konstantanya tidak ada, koefisiennya adalah 3 dan 5. Yang mana itu 3 dan 5? Ini di depan variabel, itu namanya koefisien. Ya, angka misalnya 3X. Berarti yang 3 inilah koefisien. X-nya adalah variabel. Nah, teman-teman bisa mengerjakan latihan yang satu ini di kertas folio ya, dan bisa dikumpulkan nanti di link yang sudah diberikan. Kita masuk ke unit 2, mengenal faktor dari bentuk aljabar. Nah, mengenal faktor dalam bentuk aljabar adalah bilangan variabel, konstanta, suku, atau bentuk aljabar lainnya yang membagi habis bentuk aljabar tersebut. Perhatikan, bentuk aljabar memiliki 2 minimal faktor yang terdiri dari ini bentuk aljabar yang pertama 3mn. Berarti faktornya ada 3, ada m, ada n, 1, dan 3mn. Terus lagi nomor 2 3a, a pangkat 2 tambah 1. Jadi faktornya 3, a pangkat 2 tambah 1, 3a, 1, dan 3a, a pangkat 2 tambah 1. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan lagi ya di unit 2 ini, diperhatikan, dilihat lagi bagaimana bagian-bagian dari bentuk faktor-faktor dari bentuk aljabarnya. Nah, di sini ada latihan. Tentukan semua faktor dari bentuk aljabar berikut. Berarti kalau ini faktornya apa saja di sini? Berarti ada 3, ada A, 3A, dan B ya. Seperti itu. Nah, ini lagi nih ada faktornya. Berarti faktornya adalah 3, 3A, B, dan 3A ditambah B. Itu. Ya, bisa teman-teman lagi perhatikan kembali dan dikerjakan latihannya. Oke. Kita lanjut ke unit 3. Mengenal suku jenis. Nah, mengenal suku jenis dalam bentuk aljabar, suku-suku yang sejenis adalah suku-suku yang hanya berbeda pada koefisien. Jadi koefisiennya berbeda di sini. Ya, di sini koefisien berarti
negatif 3P ditambah 5P ditambah B. Suku yang sejenis itu negatif 3P dan 5P karena koefisiennya ini nih, P sama-sama P, berarti itu dia sejenis. Ya, yang B itu tidak sejenis. Nah, jadi bentuk aljabar ini tidak sejenis karena 5P dan B tidak sejenis. Jadi kalau dia misalnya A dengan A itu baru sejenis ya. Kalau B dengan B baru sejenis, tapi kalau dia A dengan B itu tidak sejenis namanya. Ya, ini sifat-sifatnya bisa diperhatikan. Itu sifat komutatif itu pertukaran A ditambah B sama dengan B tambah A. Ya, apapun itu bilangannya, apabila dia A ditambah B sama dengan B tambah A. Hasilnya akan sama dengan B tambah A. Contoh nih, 2 tambah 1. Pasti akan sama hasilnya dengan 1 tambah 2, yaitu sama-sama 3. Seperti itu. Ya. Segi A kali B sama dengan B kali A. Ya, sama. Semua bilangan yang dikalikan yang dalam bentuk A kali B pasti hasilnya juga B kali A. Contoh misalnya 3 kali 4 itu akan sama hasilnya dengan 4 kali 3. Jadi kalau 3 kali 4 12, 4 kali 3 sama dengan juga 12. Itu akan sama. Nah, bagi A, B kali AB dalam kurung C sama dengan A, B kali C. Jadi sama dikalikan dia di sifat asosiatif perpindahan. Ya, jadi ini A, B kali C. Sama dengan A, B kali C sama. Dan karena ini hasil perkalian, misalkan kayak ini, A kali B kali C. Itu kan sama juga. Karena dia perkalian semua, berarti nilainya sama. Sifatnya sama itu. Jadi dia bisa langsung dikalikan. Nah, seperti ini. Kalau ini, dia harus dikalikan dulu ke dalam. Nah, karena dia dipisah oleh tanda kurung B tambah C yang di luarnya A, maka dikalikan. Jadi A kali B ditambah A kali C. A kali B tambah A kali C. Itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan contoh di unit 3 ini. Diperhatikan. Ada beberapa contoh di sini yang bisa kita perhatikan ya. Nah, negatif 3A ditambah 4A ditambah B. Nah, negatif 3 tambah 4. Karena dia sejenis. Ini sejenis ya. Nah, berarti dimasukkan. Berarti negatif 7A. Negatif 3 tambah 4. Ya. Negatif 3 tambah 4. Punya utang 3, bayar 4. Sisa 1. Berarti 1A tambah B. Sama dengan A tambah B. Ya, teman-teman bisa perhatikan lagi dan bisa dikerjakan latihan satunya. Nah, seperti contoh nomor 2 ini kita kerjakan. Kita cari yang sejenis ini 7A dengan 3A. Bisa nih sejenis ya. Nah, misal nih soal nomor 2A. 3A dikurang 5B ditambah 7A ditambah 7B kurang 1. Nah, udah. Mana yang sejenis di sini? A dengan A. Berarti 3A. Ini yang diambil depannya ya. Tandanya itu tanda yang di depan diambil. Berarti 3A ditambah 7A ya dikurang 5B tambah 7B kurang 1. Jadi kita selesaikan 3A tambah 7A. Ini A sama. Berarti 3 tambah 7, 10A dikurang 5B tambah 7B. Negatif 5 tambah 7. Negatif. Sisanya adalah positif 2B kurang 1. Jadi inilah bentuk dari aljabarnya. Ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa nanti dikerjakan kembali ya latihannya. Nah, lanjut ke modul 4. Melakukan operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, bentuk perkalian ini P sama kayak tadi perkaliannya. Jadi, kalau dia dipisahkan oleh tanda kurung, maka kita kalikan semua ke dalam kurung. Berarti P kali R ditambah P kali S dikurang P kali T. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa contoh nih. Contoh ya. Bentuk perkalian aljabar yang sering digunakan dalam masalah atau soal perhitungan adalah ini seperti ini.
A, B tambah C, AB tambah AC. Dengan A tambah B, B kurang A kurang B. Nah, dia tinggal masukkan aja lagi nanti nih, kalau dia ada angkanya, dia tinggal masukkan angkanya di sini. Seperti contoh-contoh ini. Ya. Nah, kalau yang seperti ini dipisah, dikeluarkan. Karena kan A tambah B pangkat 2 itu artinya, artinya kalau A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B dikali A tambah B. Ya udah, dikalikan ke dalam A kali A kuadrat. Nih, A kali A kuadrat, A kali B tambah A B, B kali A tambah A B ditambah B kuadrat. Nah, ini AB tambah AB kan guys, jenis seperti A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Seperti ini ya. Teman-teman bisa mengerjakan latihan yang ada di sini juga. Oke, kita lanjut. Unit 5. Menggunakan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari nih, ya, matematika itu ilmu universal ya. Ilmu universal yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mau apapun aktivitasnya, pasti kita akan selalu bersinggungan dengan yang namanya matematika. Walaupun kita hanya maupun kita berbelanja di warung ya, atau di mana transaksi di mana apapun itu jenisnya, mau kita bertukang sekalipun, toko kuli bangunan sekalipun, dia pasti akan bersinggungan juga dengan matematika. Misal menghitung luas, menghitung keliling bangunan. Jadi makanya matematika itu adalah ilmu ya, pelajaran wajib yang ada di setiap jenjang pendidikan ya. Nah, menggunakan aljabar dalam kehidupan. Nah, dalam keseluruhan nilai dan persatuan. Fitri membeli 15 buku tulis. Dia membayar uang 10.000 dan mendapat kembalian 250. Berapakah harga keseluruhan dan harga buku persatuannya? Nah, di sini kan bisa dilihat, bisa kita perhatikan. Ya. Nah, dia membayar 10.000, terus kembalinya 250. Berarti kan harga seluruh buku itu kan 10.000 dikurang 250 sama dengan 9.750. Berarti harganya sama dengan 9.750 dibagi 15. Berarti harga satu bukunya adalah 650. Ya. Nah, lanjut soal yang kedua. Nah, soal kedua itu menghitung tara bruto dan neto ya. Itu biasanya kita gunakan dalam perdagangan ya, dalam transaksi jual beli. Nah, ini bisa teman-teman kerjakan latihannya. Itu satunya di sini ada ya. Dan dia perhatikan contoh-contoh soal yang diberikan. Dari contoh soal ini kita bisa perhatikan bagaimana langkah-langkah atau bagaimana cara penyelesaiannya. Karena kalau soal cerita itu yang paling penting adalah dasarnya ya. Kalau dasarnya kita sudah kuat, nanti pasti apapun jenis soal ceritanya pasti nanti kita akan bisa menjawabnya. Nah, kita masuk ke unit 6, yaitu persamaan linear satu variabel. Persamaan merupakan bagian dari aljabar yang banyak penggunaannya dalam bidang perdagangan, kedokteran, teknologi otomotif, teknologi komunikasi, dan sebagainya. Misal, toko baju menawarkan harga paket 2 kaos dan tambah 1 celana sama dengan 170.000. Serta 1 kaos dan 2 celana adalah 250.000. Seperti pada iklan ini. Ya. Jadi, biasanya kan kita sering tuh lihat orang menjual paketan ya, paket barang misalnya harga 2 baju 1 celana harga segini. Pasti kita pengen tahu dong berapa sih harga satu bajunya. Nah, itu menggunakan prinsip persamaan linear satu variabel.
Nah, seperti ini nih, banyak pernyataannya. 8 lebihnya dari sebuah bilangan. Berarti sebuah bilangan dilambangkan di sini dengan X. Jadi 8 lebihnya dari X itu. Berarti nanti kita bisa cari yang X-nya itu berapa. Gitu. Terus sebuah bilangan kurang dari 3, berarti X dikurang 3. Kan sebuah bilangan, berarti sebuah bilangan itu disimbolkan dengan X. Nah, itu variabelnya. Nah, selisih antara 4 dengan 6 kali sebuah bilangan. 4, berarti 4, kalau selisih itu kurang ya. Berarti 4 dikurang 6X. Kuadrat sebuah bilangan bertambah 4 sama dengan 9. Nah, kuadrat, namanya kuadrat berarti X kuadrat ditambah sebuah bilangan bertambah 4, berarti X kuadrat ditambah 4 sama dengan 9. Jadi kita bisa hitung tuh X-nya berapa. Coba kita hitung ya. Tadi dia bilang X kuadrat ditambah 4 sama dengan 9. Berarti ini X kuadrat sama dengan 9. Ini 4 pindahkan ke sini, kurang 4. Ya. Nah, X kuadrat sama dengan 9 dikurang 4, 5. Berarti X kuadratnya adalah 5. Oke. Nah, ini bisa banyak pernyataan-pernyataan yang bisa memudahkan kita dalam menghitung nanti bentuk aljabarnya. Ya, teman-teman bisa perhatikan lagi. Bisa diperhatikan lagi. Ini contoh-contoh soalnya di modul yang sudah diberikan. Karena modul itu diberikan sangat lengkap beserta dengan contoh-contoh yang diberikan. Jadi memudahkan kita belajar ya kapanpun dan dimanapun dan kapan sempatnya. Nah, ini banyak nih. Nah, kita lanjut ke unit 7, pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan konsep pertidaksamaan, misal tinggi minimal untuk memasuki akademi militer adalah 165 cm. Kesalahan maksimum ukuran mur dan baut adalah 0,1% dan sebagainya. Ya. Nah, selain persamaan, banyak kalimat, pernyataan, peristiwa, atau situasi sehari-hari yang dapat ditulis secara ringkas ke dalam bentuk aljabar yang berupa pertidaksamaan. Dan misal nih contoh, di sini ada contohnya ya. Nah, contohnya pernyataan seperti ini. Sebuah bilangan tidak lebih dari, berarti kalau tidak lebih ini tandanya, tidak lebih. Berarti tidak lebih, karena kan ini tandanya besar, karena dia hurufnya kayak huruf B, berarti besar. Berarti kalau tidak lebih, berarti tidak besar dari. Berarti 8 tidak besar atau tidak lebih dari X. Nah, X ini adalah simbol dari sebuah bilangan yang belum diketahui. Maka dilambangkan dengan X. Terus lagi sebuah bilangan sekurang-kurangnya bernilai 3. Berarti X itu nilainya ya paling besar sama dari 3. Nilai 6 kali sebuah bilangan tidak lebih dari 4. Berarti 4 besar dari 6X. Nah, ini lihat di sini kan sudah dijelaskan nih. Tanda seperti ini ya, kalau kita tanda seperti ini supaya lebih gampang atau mudah kita mengingatnya, kita kasih dia garis seperti ini. Berarti K, huruf K berarti kurang dari. Nah, kalau dia ada garis lagi di bawahnya, dibaca kurang dari atau sama dengan. Ya, berarti kurang dari atau sama dengan. Maksudnya ini misalnya X. Nah, misalnya ya, X kurang dari 3. Baik kurang atau sama dengan 3. Berarti nilai X ini bisa kurang dari 3 atau sama dengan 3. Gitu. Ya, tapi kalau X kurang dari 3, berarti nilai X itu hanya sampai 2 saja, 3 tidak termasuk. Karena dia kurang dari 3 yang di garis bawahi di situ. Ya. Terus ada lagi besar dari, lebih dari, atau besar dari, atau sama dengan. Ya, itu bisa.
Terus besar dari dibaca lebih dari. Karena kenapa dia lebih atau besar? Nih, kan dia seperti huruf B. Kalau kita garis B besar. Besar atau besar dari. Lebih dari. Seperti itu. Ya. Nah, coba perhatikan contoh soal nomor 2 ini. Negatif 3x ditambah 5 besar dari negatif 2 ditambah 4x. Jadi bisa diruaskan, dipindah ruaskan. Jadi dikalikan dulu, diselesaikan dulu ini semua. Dikalikan ke dalam. Ya. Berarti negatif 3. Nah, negatif 3 kali negatif 1. Negatif kali negatif positif 3x. Negatif 5 kali negatif 1. Negatif 5. Kecil dari negatif 2 ditambah 4x kali min 1. Nah, disama ini dikalikan ke min 2 kali min 1, 4 kali min 1. Dapatlah di sini. Jadi diselesaikan, dipindah ruaskan semuanya yang sama dengan yang sama. Dapatlah hasilnya nanti x kecil dari 1. Ya. Jadi ini nanti bisa teman-teman perhatikan kembali, diperhatikan, dipelajari kembali setiap latihan-latihan soal yang diberikan. Teman-teman bisa bertanya ya di grup yang sudah dibuat, ya bisa ditanyakan di situ apa yang merasa kendalanya di mana, ya bisa dikerjakan, bisa ditanyakan di situ. Ya teman-teman ya bisa diperhatikan kembali. Jadi kita tadi belajar dari unit 1. Hari ini kita membahas modul 2 ya tentang indahnya keberagaman. Jadi ada 7 unit yang kita pelajari hari ini. Semoga hari ini lancar ya. Semoga pelajarannya bisa dapat setidaknya bisa ada yang tinggal lah ya sedikit dari yang kita pelajari hari ini. Oke teman-teman ya, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih dan selamat siang.